Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai limit dari video sebelumnya, tetapi yang akan dibahas saat ini adalah limit pada fungsi trigonometri dan juga limit tak hingga. Kemudian nanti ada beberapa teorema yang dapat digunakan untuk kekontinuan. Nah, yang perlu Anda ingat dulu ada beberapa hal mengenai limit pada fungsi trigonometri. Di sini disebutkan bahwa untuk setiap bilangan real C dalam daerah asal fungsi, limit T menuju C atau limit T mendekati C dari sin T nilainya akan sama dengan sin C. Kemudian limit T menuju C atau limit T mendekati C dari cos T nilainya akan sama dengan cos C. Kemudian untuk tangen juga sama, limit T mendekati C dari tangen T nilainya akan sama dengan tangen C. Kemudian limit T mendekati C dari kotangen T adalah kotangen C. Kemudian limit T mendekati C dari sekan T adalah sekan C, dan limit T menuju atau mendekati C dari kosekan T adalah kosekan C. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita memiliki fungsi limit atau limit T menuju 0 dari T kuadrat cos T per T plus 1. Nah, tadi di dalam fungsi trigonometri yang kita ketahui adalah limit dari cos T-nya, sehingga cos T ini dipisahkan. Ingat lagi beberapa teorema tentang fungsi dari perkalian dua limit adalah perkalian dari limit fungsinya masing-masing, sehingga kita memiliki dua fungsi yang berbeda atau dua fungsi yang kita pisahkan. Yang pertama adalah fungsi T kuadrat per T plus 1, sehingga limit T menuju atau mendekati 0 dari T kuadrat per T plus 1 kemudian dikalikan dengan limit dari T menuju 0 atau T mendekati 0 dari cos T. Selanjutnya tinggal disubstitusikan. 0 substitusikan ke T kuadrat adalah 0 kuadrat, kemudian 0 disubstitusikan ke T adalah 0, kemudian 0 di sini substitusikan ke T, jadi cos 0. Nah, 0 per 1 adalah 0, kemudian nilai cos 0 adalah 1. Ingat lagi ya, nilai cos 0 sama dengan 1, sehingga 0 dikalikan 1 itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada limit trigonometri khusus yang menyebutkan bahwa limit T mendekati 0 dari sin T per T adalah 1. Kemudian limit T mendekati 0 dari 1 dikurangi cos T per T sama dengan 0. Jadi dua standar atau dua formula baku ini harus kita ingat bersama untuk memudahkan pengerjaan pada limit fungsi trigonometri. Nah, contoh yang pertamanya kita memiliki fungsi limit X mendekati 0 atau limit X menuju 0 dari sin 3X per X. Nah, tadi yang kita ketahui adalah formulanya sin T per T. Nilainya 1. Limit dari T menuju 0 dari sin T per T adalah 1. Sedangkan di dalam persoalan yang harus kita selesaikan berbeda. Di sini 3X, yang ini X. Sehingga harus kita buat modifikasi atau kita atur sedemikian rupa sehingga rupanya atau bentuknya mendekati bentuk baku yang tadi saya tunjukkan. Nah, artinya di sini saya buat penyebutnya sama persis dengan fungsi sinnya, sehingga nilainya adalah dikalikan 3 per 3. Jadi sin ini dikalikan 3 per 3 sehingga kita peroleh limit X mendekati 0 dari 3 dikalikan sin 3X per 3X. Jadi kenapa tiba-tiba muncul 3 dan 3 di sini? Itu adalah hasil perkalian sin 3X per X dikalikan 3 per 3. Di mana 3 per 3 ini tidak mengubah fungsi karena nilainya sama dengan 1. Hanya dimunculkan atau dimodifikasi agar fungsi sin 3X-nya mendekati fungsi bakunya. Nah, pada limit dasar atau teorema limit dasar yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, kita ketahui bahwa limit dari
konstanta itu adalah konstanta itu sendiri, sehingga 3 kita bisa keluarkan, sisanya adalah 3 dikalikan limit X mendekati 0 dari sin 3X per 3X. Nah, sin ini akan kita bentuk menyerupai sin T per T, sehingga kita misalkan 3X ini sebagai Y. Y sama dengan 3X, sehingga fungsi ini berubah menjadi 3, yang tadinya 3 dikalikan limit X mendekati 0 sin 3X per 3X menjadi 3 dikalikan limit Y mendekati 0 dari sin Y per Y. Kenapa di sini berubah menjadi Y? Itu dari pemisalan. Hasilnya adalah sin Y per Y itu adalah nilainya sama dengan 1, sehingga limit X mendekati 0 dari sin 3X per X nilainya mendekati 3. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, limit T mendekati 0 dari 1 dikurangi cos T per sin T, kita ubah mendekati fungsi baku yang ini menjadi 1 minus cos T per T yang nilainya 0. Kemudian yang ini kita rubah menjadi sin T per T, sehingga fungsi ini pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan T. Kita dapat peroleh fungsi pertama 1 dikurangi cos T per T, kemudian fungsi yang keduanya sin T per T. Nah, di dalam teorema dasar di dalam limit disebutkan bahwa limit dari pembagian dua fungsi adalah pembagian limit dari dua fungsi masing-masing. Sehingga kita peroleh bahwa fungsi yang pertama menjadi limit yang mendekati 0 dari 1 minus cos T dibagi dengan T. Kemudian fungsi yang keduanya limit yang mendekati 0 dari sin T per T. Tadi di dalam fungsi bakunya nilai ini sama dengan 0, kemudian limit sin T per T adalah 1, sehingga 0 per 1 nilainya sama dengan 0. Artinya limit T mendekati 0, atau ketika T mendekati 0, 1 minus cos T per sin T nilainya mendekati 0 juga. Nah, contoh selanjutnya adalah limit X mendekati 0 dari sin 4X per tangen X. Bentuk ini akan kita rubah mendekati bentuk-bentuk baku yang sudah kita bahas sebelumnya, pada slide sebelumnya. Limit X mendekati 0 dari sin 4X per tangen X akan kita rubah menjadi, yang ini kita rubah mendekati bentuk baku sin T per T. Kemudian ingat, tangen X ini adalah sin per cos. Sehingga karena di sini bentuknya 4X dikalikan lagi 4 per 4X. Kemudian tangen X tadi adalah sin X per cos X. Kenapa di sini muncul X? Karena di atas muncul X, sehingga 4 per 4X di sini dan 1 per X di penyebut itu tidak merubah fungsi asalnya, karena nilainya akan sama dengan 1. Jadi fungsi ini dikalikan dengan 4X per 4X. Nah, artinya kita memiliki limit dari sebuah konstanta. Limit X mendekati 0 dari 4. Kemudian kita memiliki fungsi sin T per T, atau di sini sin 4X per 4X. Kemudian kita memiliki fungsi sin X per X. Ini. Kemudian sisanya adalah 1 per cos X. Sehingga selanjutnya tinggal disubstitusikan saja. Limit dari sebuah konstanta adalah nilai konstanta itu sendiri, sehingga nilainya adalah
4. Kemudian ini sudah memenuhi bentuk baku sin T per T yang nilainya tadi adalah 1. Kemudian ini juga sama, mendekati bentuk baku ini, sehingga nilainya sama dengan 1. Kemudian 1 per cos 0, 1 per 1 nilainya adalah 1. Artinya nilainya 4 dikali 1 per 1 dikali 1 adalah 4. Artinya ketika X mendekati 0, sin 4X per tangen X nilainya mendekati 4. Nah, untuk yang tadi kita bahas pada beberapa slide sebelumnya dan pada video sebelumnya adalah limit untuk nilai-nilai pada titik tertentu atau limit menuju nilai tertentu. Sedangkan selanjutnya yang akan kita bahas adalah limit menuju tahingga. Nah, limit X menuju tahingga, misalkan F didefinisikan pada domainnya C sampai dengan tahingga atau lebih besar sama dengan C untuk beberapa bilangan C. Kita mengatakan bahwa limit X mendekati 0 dari Fx nilainya sama dengan L jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan yang berkaitan M sedemikian rupa. Sehingga jika X lebih besar dari M, maka nilai mutlak dari Fx di sini dikurangi dengan L, nilainya akan lebih kecil dari epsilon. Nah, seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, ada limit kanan dan limit kiri. Sehingga di limit tak terhingga juga ada limit kanan dan limit kiri. Nah, di sini dituliskannya sebagai limit X menuju minus tahingga. Artinya ini adalah limit kirinya. Jadi misalkan F didefinisikan pada minus tahingga sampai dengan C untuk beberapa bilangan C atau nilai X-nya itu lebih kecil sama dengan C. Untuk beberapa bilangan C kita mengatakan bahwa limit X menuju minus tahingga dari Fx nilainya sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan yang berkaitan M sedemikian sehingga jika X lebih kecil dari M besar, maka sama seperti tadi, nilai mutlak Fx dikurangi dengan L, itu nilainya lebih kecil dari epsilon, di mana epsilonnya lebih besar dari 0. Nah, tunjukkan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif, maka limit X menuju tahingga dari 1 per X pangkat K sama dengan 0. Dan limit X menuju minus tahingga dari 1 per X pangkat K juga sama dengan 0. Misalkan epsilon ini lebih dari 0, maka setelah analisis pendahuluan kita memilih bahwa M-nya ini adalah akar pangkat K dari 1 per epsilon. Kemudian tadi diketahui bahwa X-nya lebih besar dari M, yang mengimplikasikan bahwa nilai mutlak dari 1 per X pangkat K, ingat ini adalah Fx, jadi ini adalah Fx, dikurangi dengan nilai L-nya. Ini adalah L, kemudian ini adalah Fx-nya. Itu sama dengan 1 per X pangkat K lebih kecil dari 1 per M pangkat K. Nilainya akan sama dengan epsilon. Kenapa sama dengan epsilon? Diperoleh dari ini. Nah, contohnya, buktikan bahwa limit X mendekati tahingga atau menuju tahingga dari X per 1 plus X kuadrat itu nilainya sama dengan 0. Masih ingat dengan kaidah perhitungan limit tahingga di SMK? Nah, cara termudahnya adalah kita membagi dengan pangkat tertingginya. Limit X menuju tahingga dari X per 1 plus X kuadrat, pangkat tertinggi dari X-nya ada di penyebut yaitu X kuadrat. Jadi semua sukunya dibagi dengan X kuadrat. X ini dibagi dengan X kuadrat. Kemudian 1 di sini dibagi dengan X kuadrat. Kemudian X kuadrat di sini juga dibagi dengan X kuadratnya. Sehingga kita akan memperoleh X per 1 X kuadrat itu 1 per X.
kemudian 1 per X kuadrat tetap, X kuadrat per X kuadrat nilainya sama dengan 1. Selanjutnya tinggal kita substitusikan ke X-nya. 1 per ta hingga, kemudian 1 per ta hingga kuadrat, ditambah dengan 1. 1 per ta hingga nilainya 0, kemudian 1 per ta hingga kuadrat juga nilainya 0, ditambah dengan 1. Nilainya artinya 0 per 1. 0 per 1 nilainya adalah 0. Artinya, terbukti bahwa ketika X mendekati ta hingga, nilai X per 1 plus X kuadrat mendekati 0. Nah, contoh selanjutnya, limit X mendekati minus ta hingga dari 2X pangkat 3 per 1 plus X pangkat 3. Sama seperti tadi, kita bagi dengan suku tertingginya atau pangkat tertingginya. Di sini sama-sama X pangkat 3, sehingga semua sukunya kita bagi dengan X pangkat 3. Jadi, 2X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3. Kemudian 1 juga sama, kita bagi dengan X pangkat 3. Selanjutnya X pangkat 3 juga sama, kita bagi dengan X pangkat 3. Selanjutnya kita hitung masing-masing, ini bisa kita coret. Artinya nilainya sama dengan 2. Selanjutnya 1 per X pangkat 3 tetap. Dan X pangkat 3 per X pangkat 3 nilainya sama dengan 1. Sehingga tinggal substitusikan minus ta hingga ke X pangkat 3. 2 per 1 per minus ta hingga, kemudian ditambah dengan 1. 1 per minus ta hingga nilainya adalah 0. Artinya nilainya 2 per 1 yaitu 2. Sehingga ketika X menuju minus ta hingga, 2X pangkat 3 per 1 ditambah X pangkat 3 nilainya mendekati 2. Nah, selanjutnya tadi yang kita bahas adalah limit kiri dari limit tak terhingga atau tak berhingga. Nah, sekarang adalah limit kanannya. Di awal atau di sebelumnya sudah disebutkan bahwa limit X menuju C plus Fx itu nilainya ta hingga. Jika untuk setiap bilangan positif M terdapat sebuah delta lebih dari 0 sedemikian rupa sehingga jika nilai X dikurangi C-nya, ini X dikurangi dengan C-nya, itu berada dalam interval 0 sampai dengan delta, maka Fx itu lebih besar dari M. Nah, contohnya, limit X menuju 2 plus dari X plus 1 dibagi X kuadrat per minus 5X ditambah 6. Nah, seperti biasa dilakukan pemaktoran di penyebut untuk memudahkan perhitungan. Hasilnya adalah limit X mendekati 2 plus atau menuju 2 plus itu dari X plus 1 dibagi dengan X minus 3 per X minus 2. Sehingga perhatikan, tadi yang kita cari adalah X menuju 2 plusnya. Kemudian kita memiliki 3 fungsi. Yang pertama X plus 1. Jadi ketika X plus 1, kemudian 2 ini kita substitusikan, artinya X plus 1 itu menuju 3 atau mendekati 3. Selanjutnya, X dikurangi 3. Kemudian substitusikan lagi 2 di sini, sehingga X dikurangi 3 nilainya akan mendekati minus 1. Kemudian yang terakhir adalah X dikurangi 2. Substitusikan 2 plus di sini. Hasilnya akan mendekati 0, sehingga kita akan memperoleh limit X mendekati 2 plus dari X plus 1 per X kuadrat dikurangi 5X plus 6 sama dengan limit dari X plus 1 dibagi dengan X dikurangi 3 per X minus 2, X yang menuju 2 plus nilainya 1 per minus ta hingga. Kenapa diperoleh 1 minus ta hingga? Yang ini tadi diperoleh mendekati 3, kemudian yang ini diperoleh mendekati
minus 1. Kemudian yang ini mendekati 0. Artinya hasilnya adalah 3 per minus 1 dikalikan 0. Atau minus dari 3 per 0. Hasilnya adalah minus dari tak hingga. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kekontinuan fungsi. Kata kontinu itu digunakan untuk menggambarkan sebuah proses yang berkelanjutan tanpa perubahan secara mendadak. Jadi, terus-menerus. Kemudian, kekontinuan di satu titik itu kita misalkan, andaikan kita memiliki sebuah fungsi f yang terdefinisi pada suatu selang terbuka yang mengandung c, kita menyatakan bahwa f kontinu di c jika limit x mendekati c dari f nilainya akan sama dengan fc-nya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki sebuah fungsi fx, x kuadrat dikurangi 4 per x dikurangi 2, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 2. Bagaimana seharusnya f didefinisikan di x sama dengan 2 agar kontinu di titik itu? Sehingga tadi di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Sehingga di sini dinyatakan domainnya x-nya tidak boleh sama dengan 2. Artinya agar tetap kontinu atau terus-menerus tanpa berubah syarat, nilai di x sama dengan 2 harus didefinisikan melalui sebuah fungsi limit. Artinya x-nya mendekati 2 tetapi tidak berada di titik x sama dengan 2. Nah, limit x mendekati 2 dari fx, limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurangi 4 per x minus 2, nilainya akan sama dengan yang ini kita faktorkan. Kemudian bisa kita coret, hasilnya adalah limit x mendekati 2 dari x plus 2. Artinya tinggal disubstitusikan, nilainya sama dengan 4. Tadi dikatakan dia akan kontinu ketika nilai limit ini sama dengan dari f2-nya. Nah, teorema-teorema dalam kekontinuan fungsi ada beberapa. Yang pertama, fungsi polinom kontinu di setiap bilangan real C. Kemudian fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya, kecuali pada titik sehingga penyebut adalah 0. Contohnya seperti tadi. Ini adalah fungsi rasional, dia tidak kontinu di titik yang menyebabkan maksud saya penyebutnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah fungsi nilai mutlak adalah kontinu di setiap bilangan real C jika n-nya ganjil. Fungsi akar ke n kontinu di setiap bilangan real C jika n-nya genap. Jadi ada beberapa catatan. Yang pertama, untuk fungsi bilangan mutlak dia kontinu ketika n-nya ganjil, fungsi akar ke n kontinu ketika n-nya genap, dan fungsi ini kontinu di setiap bilangan real positif C. Nah, selanjutnya jika f dan g kontinu di C, maka demikian juga k dikalikan f plus g, f dikurangi g, f dikalikan g, f per g, asalkan gc-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Kemudian f pangkat n dan akar pangkat n dari f. Ingat, di bawah akar tidak boleh 0 atau tidak boleh negatif jika n-nya genap. Kemudian fungsi sinus dan kosinus adalah kontinu di setiap bilangan C. Ini sinus dan kosinus. Kemudian fungsi tangan, fungsi kotangan, fungsi sekan, dan fungsi kosekan kontinu di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Nah, kemudian yang terakhir, jika limit x mendekati C dari gx adalah L, dan jika f kontinu di L, maka limit x menuju C dari f gx ini sama seperti fungsi komposisi FOG. Nilainya sama dengan f dari limit x mendekati C gx, nilainya akan sama dengan FL, khususnya jika G kontinu di C dan F kontinu di GC, maka fungsi komposisi FOG kontinu juga di C.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.